Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Aini Eka Wahyuni dengan nomor absen 06. Saya Fairuz Ainun Zifa dengan nomor absen 7. Saya Ahmad Faizul Haq dengan nomor absen 8. Saya Rahma Auliasari dengan nomor absen 9. Saya Arif Mursida dengan nomor absen 10. Di video kali ini kami akan membahas tentang stabilitas pelayanan publik yang buruk akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Papua untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Selamat menyaksikan. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Papua telah menjadi perhatian serius, baik dari perspektif hukum maupun administrasi pemerintahan. Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi oleh aparat penegak hukum. Penetapan ini tidak hanya menimbulkan polemik di masyarakat, melainkan juga berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kerangka hukum, administrasi kepala daerah memiliki kewajiban untuk membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketika kepala daerah bersangkut perkara pidana korupsi, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi terhambat, bahkan mengalami stagnasi. Pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas melarang kepala daerah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang bisa disebut sebagai KKN. Dalam hal kepala daerah diduga melakukan pelanggaran tersebut, pasal 83 ayat 1 undang-undang yang sama mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh presiden tanpa memerlukan usulan dari DPRD. Namun, dalam praktiknya, pemberhentian sementara seringkali tidak segera dilakukan, sehingga menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, ketentuan dalam pasal 65 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada wakil kepala daerah atau sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kepala daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut terbatas karena tidak mencakup pengambilan keputusan strategis sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Desentralisasi tidak selalu identik dengan demokratisasi. Ketika otonomi daerah tidak diimbangi dengan integritas kepemimpinan dan mekanisme pengawasan yang efektif, maka korupsi justru tumbuh subur di tingkat lokal. Inilah yang tampak nyata dalam kasus Papua. Penetapan sejumlah kepala daerah di Papua sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK telah memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah otonom tersebut. Dalam kerangka otonomi daerah, kepala daerah memegang peran kunci dalam pengambilan kebijakan strategis, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Namun, ketika kepala daerah tersangkut kasus hukum, fungsi-fungsi tersebut itu dapat terganggu. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPK sejak tahun 2008 hingga 2022, terdapat setidaknya 8 kepala daerah di Papua yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, termasuk Gubernur Papua Lukas NMB dan beberapa bupati seperti Yapen Waropen, Boven Dige Goel, dan Mimika. Penahanan para pemimpin ini menimbulkan kekosongan kepemimpinan dan memperlemah efektivitas pelaksanaan otonomi daerah karena pejabat pengganti seperti wakil atau sekretaris daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini tentu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Papua, serta pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas pemerintahan daerah agar otonomi tidak hanya menjadi kewenangan administratif, tapi juga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Kasus korupsi yang menjerat beberapa kepala daerah di Papua seperti Gubernur Lukas NMB, Bupati Mamberamo Tengah Riki Ham Pagawak, dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak hanya mencerminkan persoalan individu, tapi juga mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Otonomi yang seharusnya memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri ternyata berisiko disalahgunakan ketika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah tersebut menunjukkan lemahnya kontrol internal seperti inspektorat serta pengawasan eksternal dari DPRD maupun pemerintah pusat. Situasi ini diperparah dengan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya integritas birokrasi di beberapa daerah, yang menyebabkan praktik korupsi dapat berlangsung tanpa hambatan berarti. Oleh karena itu, kasus-kasus ini memperlihatkan urgensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penanaman nilai-nilai etika dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar tujuan otonomi daerah tidak justru menjadi sarana pembenaran atas penyimpangan kekuasaan. Hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3, yakni mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana korupsi. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 67 B dan E. Kepala daerah wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik. Selanjutnya, melanggar pasal 76 ayat 1 huruf E, melarang kepala daerah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Selanjutnya ada pasal 83 ayat 1, menyatakan bahwa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dapat diberhentikan sementara. Penetapan status tersangka terhadap sejumlah kepala daerah di Papua berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan. Tak hanya soal hukum, ini juga mengganggu pelayanan publik dan memperlihatkan lemahnya tata kelola otonomi daerah. Dampak terhadap pelayanan publik. Kepala daerah berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Saat mereka tersandung kasus hukum, terjadi kevakuman yang membuat pelayanan publik menjadi terganggu, mulai dari perizinan, bantuan sosial, hingga program kesehatan dan pendidikan. Birokrasi pun ikut lumpuh, ASN pun ragu untuk mengambil keputusan yang menyebabkan layanan menjadi stagnan. Laporan Ombudsman mencatat meningkatnya keluhan masyarakat akibat layanan yang tertunda atau berhenti. Ini membuktikan ketergantungan sistem pada figur kepala daerah, bukan pada institusi yang kuat. Yang kedua itu ada dampak terhadap tata kelola dan otonomi daerah. Kasus-kasus korupsi ini mencerminkan otonomi daerah yang belum akuntabel. Wewenang sering disalahgunakan dan pengawasan internal terbukti lemah. Akibatnya kepercayaan publik terhadap otonomi daerah menjadi menurun. Desentralisasi yang semestinya mendekatkan pelayanan justru dinilai membuka celah korupsi. Tekanan agar pemerintah pusat turun tangan semakin kuat yang berpotensi menggerus semangat kemandirian daerah. Solusi dari adanya banyaknya praktik korupsi di Papua adalah yang pertama adalah dengan peningkatan pengawasan terhadap lembaga-lembaga daerah adalah langkah strategis untuk menghindari praktik korupsi di Papua. Pengawasan dapat dilakukan dengan memperkuat peran inspektorat daerah sebagai lembaga internal yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan pemeriksaan rutin dan investigasi mendalam terhadap proyek-proyek yang berpotensi disalahgunaan. Penggunaan teknologi informasi jenis seperti sistem pelaporan digital juga perlu dilakukan agar memungkinkan proses pengawasan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan sistematis, potensi penyalahgunaan dana dan wewenang tersebut dapat ditekan sejak awal. Jika kepala daerah dan aparatur sipil daerah mereka akan merasa lebih hati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena mereka bisa sadar dalam setiap langkahnya dapat diamati dan dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik. Yang kedua adalah penegakan hukum yang adil dan tegas. Solusi yang kedua yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu. Lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Kejaksaan harus diberikan dukungan penuh untuk menyelidiki dan menindak kepala daerah yang terlibat korupsi. Hukuman yang berat
lebih transparan disertai dengan pengembalian kerugian negara akan memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dengan dua langkah ini, upaya pemberantasan korupsi di Papua dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.